Baik, selamat siang semuanya. Pada tidur kayak ini. Selamat siang semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi mata kuliah kita. Kita mulai masuk ke PDF atau materi ya. Nah, jadi di sini tentang teori-teori, ada beberapa teori tentang atau pengertian multimedia, ada banyak menurut Vaughan 2006. Multimedia adalah kombinasi dari teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Nah, kemarin beberapa telah kita coba dan kita buat juga ya. Secara teks, kita telah membuat beberapa logo yang basisnya dari teks, kemudian juga dari brosur, banner, itu menggunakan teks. Nah, terus selanjutnya foto juga, beberapa logo juga kemarin ada yang menggunakan foto ya, misalkan kayak English Club, dia pakai foto dari burung hantu sama apa buku ya, pohon beringin. Nah, beberapa komponen fotonya. Seni grafis, suara, dan animasi. Nah, ini suara dan animasi juga kita mulai belajar ya. Di minggu kemarin kita udah bisa mengimport beberapa suara dari yang bentuknya open atau license-nya apa sebutannya itu kemarin? No copyright ya, NCS, no copyright sound. Dan juga ada beberapa animasi-animasi yang bisa kita masukkan dan juga elemen-elemen video yang dapat dimanipulasi secara digital. Kata multimedia berasal dari bahasa Latin multus yang berarti berbagai atau multiple dan media yang berarti tengah atau pusat. Ya, media merupakan bentuk jamak dari medium yang dapat diartikan sebagai perantara. Nah, itu arti dari multimedia. Kemudian juga dari Arius 2009, kata multimedia berasal dari dua kata yaitu multi dan media. Multi berarti banyak dan media bisa diartikan alat untuk menyimpan atau membuat sesuatu. Perantara alat pengantar, bentuk komunikasi seperti surat kabar, majalah, dan televisi. Nah, itu banyak ya. Ini ada menurut Mayer dan lain-lainnya. Kita bisa skip dulu. Nah, manfaat multimedia, perkembangan teknologi multimedia memberikan manfaat dalam bidang industri. Industri komputer, computing, industri telekomunikasi, penyiaran, nah itu menggunakan basis dari multimedia seluruhnya. Manfaat multimedia bagi industri komputer adalah tidak lagi berbasis teks atau grafik, tetapi juga bersumber pada video dan audio. Sistem komputer multimedia sudah banyak berubah, kini sistem tersebut sampai kepada kemampuan menukar analog seperti suara, musik, dan video menjadi format digital. Selanjutnya, data yang semula berada dalam bentuk digital bisa diubah menjadi bentuk analogi bila diperlukan berbagai input media, interface, suara, dan gambar. Bidang yang membutuhkan multimedia, secara umum bidang yang membutuhkan multimedia dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu perdagangan, pemerintahan, hiburan, penyiaran, dan pendidikan. Dari 5 kategori tersebut masih bisa dibagi lagi menjadi subkategori seperti gambar 2.3. Nah, di bidang perdagangan bisa kita lihat ada beberapa bagian seperti multi level marketing, direct marketing, penjualan produk. Kemudian di bidang hiburan juga ada tentang game, video, dan musik. Di penyiaran atau advertising ada iklan, video dan audio, dan film. Nah, semuanya membutuhkan multimedia untuk membantu bidang masing-masing tersebut. Di bidang pendidikan ada e-learning, ada listening, dan pengajaran. Nah, kalau listening biasanya di tes bahasa Inggris atau nanti mungkin yang ada English Club bisa dipakai juga tuh multimedia. Jadi kita bisa ngambil audio dari yang soundnya misalkan British, nah itu kan aksennya beda tuh. Atau soundnya yang American accent, nah itu beda. Nah, jadi di bidang pendidikan sangat membantu sekali. Misalkan untuk bahasa, itu bahasa Inggris, terus bahasa lainnya bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jerman dan lainnya itu penggunaan aksen itu sangat penting untuk penerapannya. Nah,
Jadi jangan sampai kita pendidikan belajarnya dari buku doang nih. Sedangkan aksen sesungguhnya kita nggak tahu tuh. E-learning atau pengajaran melalui multimedia sangat cepat. Kita pakai TikTok atau video itu ilmu-ilmu yang baru, tutorial-tutorial banyak juga. Bahkan lebih cepat, cuma 60 detik kita udah dapat inti dari materi yang diberikan biasanya. Ada pula elemen multimedia. 6 elemen utama yang terdapat dalam program multimedia adalah sebagai berikut. Elemen tulisan, gambar, film, animasi, suara, dan user control. Elemen tulisan merupakan dasar dari semua aplikasi sebagai tampilan layar yang mempertunjukkan kata yang mungkin dibuat dengan berbagai gaya, bentuk tulisan, dan warna. Penggunaan elemen gambar, baik bitmap maupun vektor, membuat suatu objek memiliki dampak yang lebih baik kepada pengguna bila dibandingkan dengan membaca teks saja. Penggunaan dari elemen video memberikan gambaran yang lebih jelas dan real, menghadirkan rekaman gambar hidup dari video. Kemudian ada animasi atau gambar yang bergerak. Sesuatu hal dapat dijelaskan secara lebih akurat jika dibandingkan tidak menggunakan animasi. Penggunaan elemen suara yang disertakan dalam sebuah presentasi juga dapat meningkatkan respons dari audiens. Ya, prinsip multimedia. Dalam pembuatan multimedia terdapat prinsip yang harus diperhatikan menurut Clegg and Mayer 2011 menegaskan terdapat 8 prinsip dalam pembuatan multimedia antara lain yang pertama contiguity, prinsip modality, redundancy, coherence, personalization, prinsip segmentasi, dan pre-training. Nah, contiguity secara sederhana dapat diartikan sebagai mendekatkan atau align teks dengan grafik yang sesuai. Hal ini berarti subjek utama secara fisik tidak boleh terpisah dari teksnya. Secara tidak langsung menyatakan bahwa tidak hanya teks yang perlu disesuaikan, tetapi juga audio harus disesuaikan dengan grafik yang terkait. Suatu contoh adalah ketika pada sebuah grafik terdapat diagram, maka secara teksnya juga harus diletakkan di dekat bagian-bagian dari diagram, agar diagram tersebut mudah dibaca. Selanjutnya ada prinsip modality adalah lebih banyak menampilkan narasi atau perkataan lebih baik daripada teks yang ditampilkan layar. On-screen text. Peserta didik akan melakukan pembelajaran dengan lebih baik ketika informasi baru yang dijelaskan menggunakan narasi audio, terlebih jika grafik yang ditampilkan sangat kompleks. Kata-kata yang dinarasikan terdengar familiar, pembelajaran berjalan dengan cepat. Selanjutnya, redundancy menyatakan bahwa peserta didik bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik jika hanya ada animasi dan narasi. Informasi teks yang ditampilkan secara visual menjadi materi yang redundan, mengeliminasi materi-materi yang bersifat redundan atau duplikat. Nah, jadi untuk gambar dan teks, jadi sebisa mungkin saling berkolaborasi, tidak redundan atau saling tumpang tindih. Selanjutnya ada coherence, dinyatakan sebagai semua informasi yang tidak dibutuhkan dalam penyampaian multimedia harus dieliminasi, seperti suara, gambar, kata-kata yang tidak perlu itu rekomendasi dihapuskan. Selanjutnya ada personalisasi, melibatkan peserta didik dengan cara menyajikan konten dengan nada percakapan dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran. Multimedia harus menggunakan percakapan, bukan tulisan formal dalam pembelajaran, sehingga peserta didik bisa berinteraksi dengan komputer seperti halnya interaksi manusia dengan komputer dan juga manusia, human to human or human to computer interaction. Nah, selanjutnya ada pre-training, bermakna pengguna mengetahui nama dan karakteristik dari konsep kunci atau key concept mempelajari sesuatu. Prinsip ini relevan dengan situasi ketika pengguna mencoba memproses materi esensial dalam pembelajaran, namun mereka kewalahan karena mungkin materi yang begitu kompleks. Nah, penggunaan image dapat membantu meringankan materi yang tadinya kompleks menjadi lebih mudah dicerna.
Ada juga kategori-kategori multimedia menurut Vaughan 2006. Karakteristik media dapat dibedakan menjadi dua, yaitu linear atau pasif dan juga yang sifatnya interaktif. Ini kategorinya linear yang searah dan juga ini yang modelnya interaktif. Nah, seperti game atau aplikasi. Jadi ketika kita mulai ada beberapa scene yang dapat dipilih. Scene tersebut dapat menuju scene lainnya atau storyline biasanya. Ketika kita memilih storyline 1, maka berbeda dengan storyline 2 dan juga seterusnya. Nah, contohnya seperti game, interactive CD atau pull down menu. Nah, ini juga dapat diaplikasikan di website yang sebelumnya biasa kita buat. Nah, selanjutnya juga ada hypermedia seperti blog, portal, sosial media. Nah, jadi ketika kita mengklik satu scene tertentu, dia dapat lompat ke scene selanjutnya dan random seperti ini. Ini masuknya bisa kita sosial media seperti TikTok atau Instagram. Ketika kita sudah mengakses satu media atau satu portal tertentu, dapat langsung masuk ke portal lainnya. Ini juga bisa seperti AdLink atau sistem pendidikan yang kita pakai sekarang atau SiAkad ya. Jadi kita bisa loncat menu lainnya dapat diakses dengan mudah. Hypermedia merupakan istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hypermedia merupakan perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana teks grafis, video, dan audio, dan hyperlink untuk menciptakan umumnya nonlinear media informasi. Nah, selanjutnya multimedia interaktif. Saat ini multimedia didefinisikan secara luas di mana termasuk bidang informatika, telekomunikasi, sektor produksi, audiovisual, sinema, dan media digital. Dalam hal itu, kata multimedia interaktif digunakan untuk menggambarkan bidang penelitian ilmiah, kreatif, dan multimedia yang mendukung ekspresi atau komunikasi melalui beberapa media dengan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah konten dan konteks. Ada juga kriteria penilaian multimedia interaktif. Menurut Thorne, seperti yang dikutip pada Hasrul 2010, terdapat 6 kriteria untuk menilai multimedia. Kriteria penilaian pertama adalah kemudahan navigasi. Nah, ini contohnya jika menggunakan CD interaktif. Jadi CD interaktif itu seperti aplikasi atau flash kalau yang ada di laptop, itu dapat diklik, terdapat menu-menunya sehingga dapat memudahkan dan interaktif antara scene-nya itu dapat langsung dirasakan. Nah, tools penggunaannya multimedia, authorizing tools atau penyusun multimedia adalah paket perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk membuat dan paket penyimpanan konten multimedia gabungan dari teks, gambar, grafik, dan suara, animasi, dan video. Contohnya ada yang file web atau ada CD-ROM, bisa juga flash. Dan juga kalau sekarang udah pakai Canva juga bisa ya, itu interaktif aplikasi juga. Nah, contohnya juga bisa PowerPoint juga termasuk. Ada Adobe Director, ada Mohive, Lectora, Composer FX, Presenter, iSpring. Nah, ini ada Adobe Flash. Ada yang udah pernah nyoba juga Adobe Flash? Coba install? Belum ya? Nanti kita coba satu persatu. Oke. Ada PowerPoint juga. Nah, itu untuk pertemuan satu. Nah, ini ada evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda tentang materi modul 1 ini. Coba teman-teman latihan. Di sini ada 6 soal. Boleh ditulis tangan, boleh pakai komputer. Sekitar 15 menit. 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan multimedia. Tadi ada beberapa definisi dari multimedia ya. Nah, itu bisa dari definisi-definisi para ahli.
Nah, terus tadi ada beberapa manfaat multimedia bagi beberapa industri. Di sini di bidang pariwisata dimintanya, misalkan di bidang pariwisata ada apa aja nih untuk multimedia. Misalkan di Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata nih menggunakan multimedia untuk promosi Visit Indonesia. Nah, kalian udah lihat videonya belum? Di TV kan ada tuh Wonderful Indonesia. Nah, itu kan bagus-bagus. Nah, itu salah satu penerapan atau contoh nyata dari multimedia di bidang pariwisata. Ada Visit Indonesia, terus ada apa lagi kira-kira contohnya? Bisa juga banner-banner atau spanduk-spanduk ya, itu penerapan media di bidang cetak ya, pariwisata. Terus apa lagi tuh kira-kira? Nah, nanti coba cari ya manfaatnya. Terus ini juga tadi ada elemen-elemen multimedia, tadi ada di atas, ada beberapa prinsip, ada juga media interaktif dan manfaat multimedia interaktif di dunia pendidikan. Nah, oke, silakan teman-teman. Untuk modulnya sudah di-share juga di via Adlink dan juga grup WA. Silakan untuk dicoba diisi dulu. Terima kasih.